Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 17 ayat 3-5. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia. Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita mulai dengan berdoa. Bapa yang di sorga, pagi ini kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, mendengar firman-Mu yang kudus, serta menaikkan doa-doa kami. Kami menghayati bahwa dalam hidup ini, kami butuh kehadiran, pimpinan, dan penyertaan-Mu di setiap langkah kami. Keputusan demi keputusan, sikap demi sikap, kami harus ambil sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga dalam relasi dengan sesama kami. Penyertaan, pimpinan, dan kuasa-Mu biarlah menjadi panduan, sehingga relasi kami satu dengan yang lain dapat berjalan sesuai dengan kehendak dan pimpinan-Mu. Pakailah hamba-Mu dalam segala kekurangannya untuk menjadi alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Pagi ini, saudara, kita bersama-sama akan membaca kitab Kejadian pasal 32, ayatnya yang ketiga sampai ayat yang ke-21, yang demikian bunyinya. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang berjalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya, menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu, serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku dan tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan dia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu, dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, dan karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya, yakni 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, ke-30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannya semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan dia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu, dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannya lah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau, dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu? Dan kemanakah engkau pergi? Dan milik siapakah ternak yang ada di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau. Dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiringi kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadi.
Kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarnya lebih dahulu. Tapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita bersama-sama akan melihat kehidupan Esau dan Yakub. Kisah yang kita baca tadi adalah dua tokoh yang menjadi cikal bakal bangsa Israel. Esau dan Yakub sejak awal dalam kandungan. Alkitab memberitakan bahwa kedua anak kembar ini saling bertolak-tolakan. Dan pada waktunya Ribka melahirkan Esau dan kemudian Ishak. Alkitab menceritakan bahwa kedua anak ini sangat berbeda secara fisik. Kemudian juga berbeda dalam kehidupan. Esau suka berburu. Sedangkan Yakub senang ada di dalam rumah. Tapi persoalan muncul bukan cuma karena dua anak berbeda. Tapi orang tua turut mengambil peran yang besar. Ishak lebih sayang kepada Esau. Sedangkan Ribka lebih sayang kepada Yakub. Kehidupan keluarga, khususnya anak-anak, dalam sebuah keluarga kadang disebabkan oleh faktor orang tua. Memang bersikap adil itu sulit. Tersebutlah kisah saat Esau lelah pulang dari padang ketika dia selesai berburu, lalu mencium bau masakan Yakub. Masakan Alkitab mengatakan kacang merah. Esau meminta kepada Yakub, dan tetapi Yakub yang berpikir dengan jernih minta bayaran dalam arti tertentu, hak kesulungan dari Esau yang dengan enteng itu diberikan oleh Esau dalam bayangan bahwa dia sering berburu dan mungkin juga akan segera bisa mendapatkan bahaya melalui binatang-binatang buas yang dijumpainya. Karena itu bagi Esau, hak kesulungan menjadi tidak ada artinya. Pada saat yang lain, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Ishak sudah tua dan rabun dan ingin makan makanan kesukaannya, minta maaf, ia minta daging buruan dan Esau mencarinya. Tetapi informasi ini diketahui oleh Ribka, dan segera Yakub disuruh oleh Ribka untuk berlaku sebagai Esau dan membawa makanan yang dipersiapkan oleh Ribka. Sehingga kemudian ketika Yakub melakukan itu, dan dengan berbaju buru yang menyerupai Esau, kemudian dia menghadap kepada Ishak yang sudah rabun. Dan kemudian setelah selesai memakan, Ishak memberikan berkat hak kesulungan itu kepada Yakub. Dan tentu saja ini memicu kemarahan Esau yang luar biasa.
Sehingga Yakub harus melarikan diri, menjauh selama kurang lebih 20 tahunan. Nah, pembacaan kita tadi itu bercerita tentang perjalanan pulang Yakub yang menjadi sangat berat saat semakin dekat dengan tanah kelahirannya. Ia menggunakan berbagai macam strategi di dalam menghadapi Esau. Membagi rombongannya agar kalau Esau marah, Yakub dapat menyelamatkan diri. Tidak semua rombongan akan dimusnahkan oleh Esau. Dan dia juga memberikan persembahan bagi Esau, yang diantaranya lebih awal melalui pegawai-pegawainya, untuk melunakkan hati saudara kembarnya ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, memang Yakub maupun Esau sering dilanda saling rindu kepada saudaranya. Itu kelihatan cukup untuk meredam amarah sekian lama yang terpendam. Sehingga perjumpaan mereka menjadi perjumpaan dua saudara kembar penuh rindu. Tidak ada saling bantai dan saling menyerang. Namun ada kisah di dalam pembacaan kita yang kita tidak baca, bercerita tentang pergumulan Yakub dengan malaikat Tuhan. Yang sesungguhnya ini adalah sebuah titik penting di dalam perjumpaan dua saudara ini. Sebab di dalam perjumpaan antara Esau dan Yakub tercermin perubahan yang besar, bukan pada Esau tetapi pada Yakub. Sebuah persahabatan tercipta setelah dua keluarga ini, dua anak ini bertemu kembali. Persahabatan tercipta kalau di tengah itu ada Tuhan. Kalau setiap hati diubahkan, dibaharui Tuhan. Dan inilah yang sebenarnya kita boleh belajar bersama-sama pada pagi ini. Bukan cuma kesabaran, bukan cuma pengampunan, bukan cuma kasih menjadi modal besar dalam setiap persahabatan. Bukan dendam dan amarah yang mewarnai kehidupan manusia. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita ini diubahkan oleh Tuhan menjadi manusia baru di dalam Kristus. Itu yang sebenarnya menjadi sangat penting, sangat menentukan sebuah persahabatan, sebuah relasi antar manusia, apalagi antar keluarga. Di dalam kita mengenal apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, yang menunjukkan betapa dia tidak mengutamakan kepentingan sendiri, tetapi bagaimana dia melayani kepentingan manusia. Bagaimana dia menjalani apa yang Allah ingin dia kerjakan dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, entah ceritanya jadi apa kalau Yakub dan Esau terus berseteru dengan tajam. Tetapi karena perubahan yang dialami oleh Yakub, perubahan karena perjumpaan dengan Tuhan, maka melalui pergumulan dengan malaikat, pertemuan dengan Esau menjadi sangat indah, menjadi akrab kembali. Segala hal yang dulu menyakitkan menjadi hilang. Yang terjadi adalah pertemuan kasih.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hadirkan Tuhan dalam setiap perjumpaan kita dengan sesama. Supaya di sana ada kasih. Di sana tidak ada kebencian. Di sana tidak ada pertikaian. Tapi yang muncul adalah pengampunan. Yang pada akhirnya Allah dimuliakan. Dan rencananya di tengah dunia ini menjadi terpenuhi. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi saudara sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang dan mengucap syukur untuk firman Tuhan yang menolong dan mengajak kami mengerti betapa pentingnya perjumpaan dengan Tuhan. Betapa pentingnya relasi dengan Tuhan yang menentukan relasi kami dengan sesama. Seperti apa yang dialami oleh Yakub dan Esau. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh sebab perjumpaan dengan Tuhan itu membuat dua saudara kembar ini menghadirkan hidup penuh dengan damai dan sejahtera. Kami mau berdoa Tuhan, bagi kehidupan kami, khususnya di tengah-tengah jemaat Tuhan, khususnya di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Ketika seringkali terjadi perselisihan, ketika seringkali terjadi permusuhan, bahkan salah paham, kami mau berdoa Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan biarlah selalu terjadi saat di dalam kehidupan kami. Kami berdoa, kami membaca firman-Mu, dan di sana bukan cuma kalimat demi kalimat, tapi kami berjumpa dengan Tuhan yang hadir dalam hati kami. Ya Bapa di dalam surga, kami mempercayakan kehidupan jemaat-Mu di tengah-tengah situasi pada masa kini, supaya yang ada adalah persahabatan, keakraban yang semakin hari semakin dalam. Sekalipun kami sudah tidak berjumpa sekian lama karena kami harus menjaga komunikasi dengan baik, jarak yang baik dengan sesama kami. Ya Bapa di dalam surga, kami teringat bagi mereka yang masih dirawat karena COVID-19 ini. Kami mau berdoa Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan, penyertaan-Mu, kasih-Mu, supaya biarlah di tengah-tengah perawatan yang mereka alami, yang mereka jumpai bukan cuma dokter, perawat, tapi yang mereka jumpai adalah kehadiran Tuhan di dalam hati mereka yang menyejukkan, yang membuat mereka penuh pasrah kepadamu. Kami mau berdoa Tuhan supaya kekuatan Tuhan berikan kepada para dokter, para perawat, dan setiap orang yang mengambil bagian di dalam pengobatan ini, dalam perawatan mereka. Supaya kekuatan Tuhan dianugerahkan, sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Kami mau berdoa buat pemerintah di dalam menangani penyakit ini. Tuhan terus berikan hikmat, Tuhan terus berikan akal budi,
sehingga mereka dimampukan untuk berjuang dan mengatasi COVID-19. Kami mau berdoa Tuhan pada saat di mana keterbatasan mulai sedikit longgar. Kami mau berdoa supaya setiap rakyat Indonesia khususnya tidak menggunakan itu menjadi sebuah kesempatan untuk hidup seenaknya, mengabaikan semua protokol kesehatan. Kami mau berdoa Tuhan, khususnya bagi upaya pemerintah di dalam menangani masalah ekonomi yang menjadi sangat terpuruk karena keberadaan COVID-19 ini. Kami percaya anugerah Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya ketika kami bisa berjalan bersama, maka setiap pergumulan kehidupan bangsa ini, kami akan sanggup mengatasinya. Kami mau berdoa Tuhan buat rencana, persiapan untuk memulai kembali sekolah dalam batasan-batasan yang tentu saja harus dijaga. Kami mau berdoa supaya Tuhan juga campur tangan. Bukan cuma para guru, juga para murid dan orang tua, dan setiap orang yang mengambil bagian dapat menjalani tugas-tugasnya dengan baik. Ya Bapa di dalam surga, juga bagi segala persiapan ketika gereja Tuhan juga pada waktunya akan mulai dapat beribadah di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu melalui setiap anggota jemaat boleh hadir dengan protokol kesehatan yang benar-benar dijalani, sehingga penyakit COVID-19 tidak disebarluaskan dengan seenaknya. Ya Bapa di dalam surga, kami mau berdoa supaya biarlah hikmat dan kebijakan Tuhan anugerahkan buat aparat keamanan, polisi, setiap orang yang mengambil bagian di dalam menjaga ketertiban, supaya mereka menunaikan tugas tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa apa yang Engkau kerjakan akan kuasa dan penyertaan-Mu akan sanggup memulihkan bukan cuma bangsa Indonesia, tetapi juga dunia, belahan lain dari dunia ini yang juga sama menderita dengan kami, dengan COVID-19 ini. Ya Bapa di dalam surga, dengarlah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, saudara sekalian. Tuhan memberkati saudara. Kasih Tuhan